titik P letak pada rusuk RH dengan perbandingan FP banding PH-nya 3/2. Titik Q terletak pada rusuk AD dengan perbandingan AQ banding AD itu 3/2. Jadi ditanya jarak garis CG terhadap bidang BFQ. Nah di situ titik P itu di antara garis E sama H, titik E sama H. Berarti pada perbandingannya 3/2, 3 sama 2 ini kita jumlahin aja, jadinya 5. Terus kita bikin 5 bagian di garis E ke H ini. Jadi kan ada 5 bagian, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena panjangnya EH sama BC itu sama, jadi sama-sama 10. Karena ada 5 bagian, 10 dibagi 5 itu 2, berarti satu bagian ini 2 cm, 2 cm. Karena titik P itu perbandingan 3/2, berarti di sini kita ada 3 bagian, sini 2 bagian. Berarti titik P itu terletak di sini. Selanjutnya itu ada titik Q. Titik Q itu terletak di rusuk AD dengan perbandingan sama kayak titik P. Jadi pasti titik Q ini di bawah titik P. Karena perbandingannya sama-sama 3/2. Jadi kan ditanya itu jarak garis CG terhadap bidang BFQ. Kan garis CG itu ini, bidang BFQ, jadi garisnya itu gini. Jadi ini bidang BFQ. Karena ditanya jarak terus kalau tegak lurus, jadi kita ambil garis tegak lurus. Ini ada garis bantu. Nah kan jadi di sini ada titik P, di sini titik Q, di sini garis ini titik B, sama di sini F-nya. Jadi ini B, F, Q. Di sini jaraknya antara CG ini mau kita cari. Jadi pertama kita harus nyari dulu ini berapa, dari Q ke B berapa, sama dari D ke Q-nya ini berapa. Pertama kita bikin segitiga dari AB ke Q. Kan dari A ke B-nya ini 8. Nah, A ke Q-nya ini kan ada 3 bagian. Nah, di mana satu bagian itu 2 cm. Jadi tinggal 2 dikali 3 karena 3 bagian. Jadi di sini panjangnya 6 cm. Jadi dari A ke Q itu 6 cm. Nah, karena ini ada 6 ada 8, kita pakai triple Pythagoras. Jadi di sini 10. Jadi selanjutnya kita nyari segitiga ini. DC sama AB itu sejajar, jadi panjangnya sama, di sini 8. Terus di sini ada dari Q ke D ini kan ada 2 bagian. Karena satu bagian ini 2 cm, jadi kita kali 2 karena 2 bagian, jadi di sini 4. Jadi 6 tambah 4 sama 10. Terus nah, jadi buat nyari ke QC ini kan bidang miring, sisi miring. Jadi kita pakai teorema Pythagoras. QC sama dengan akar dan QD kuadrat ditambah CD kuadrat. Di sini kan QD-nya itu 4, berarti 4 kuadrat itu 16 ditambah C ke D ini 8 kuadrat ini 64. Jadi di sini jadinya 80. Jadi 4 akar 5. Berarti di sini jadinya 4 akar 5.
perbandingan 2 segitiga. Di sini Q, di sini D, di sini. Nah, karena kita pakai perbandingan segitiga, berarti segitiganya jadi ini. B ke Q-nya ini udah tahu kan, 10. Terus B ke C-nya ini juga 10. Terus Q ke C-nya 4, 5. Nah, buat tahu kita ini di sini, karena si kita ini sejajar sama AB sama CD, sedangkan dari A ke B ini 8, berarti si Q ke T ini juga 8. Jadinya kita bisa cari si CX-nya. Jadi sini alas, di sini tinggi, terus di sini alas, ini alas. Kan rumusnya itu londari luas kan setengah alas kali tinggi. Berarti kita harus hitung satu, karena di sini BC sebagai alas, berarti setengah BC dikali tingginya ini P, terus sama dengan setengah alasnya ini B, tingginya ini CX. Di sini karena sama-sama setengah, bisa kita coret juga. Nah, tinggal masukin kalkulnya. BC itu kan 10, kita itu kan 8. QB itu kan 10. CX kan ada cari. Ini bisa kita coret kan 10-nya karena 10 sama, kita coret. Jadi CX-nya dengan 8. Di sini diketahui balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang AB-nya 8 cm, panjang BC-nya 8 cm, dan panjang AF-nya 16 cm. AB-nya D, C, D, E, F, G, H. AB-nya 8 cm, BC-nya 8 cm, EA-nya itu 16 cm. Jika titik P berada di tengah-tengah EH dan titik Q berada pada rusuk AF. Di sini titik P, terus titik Q itu berada pada rusuk seperempat dari EA. Q-nya itu berada di seperempat dari EA. Jadi seperempat dikali 16 ini dibagi jadi sama. Jadi titik Q-nya itu 4 cm. Kemudian saya akan mencari sudut antara garis PQ dengan bidang BDHF. Di sini saya proyeksikan bidang BDHF ke titik P sehingga terdapat balok seperti ini. Ini titik A, B, C, D, E, F, G, H. Ini titik P-nya, ini titik Q-nya, dan ini titik B aksennya. Bidang BDHF diwakili oleh garis B aksen P, sehingga ketika dihubungkan garis PQ dan D aksen didapatkan segitiga PQ B aksen. Saya akan mencari panjang PB aksen. Untuk mencari panjang PB aksen, kita mencari panjang B aksen karena garis B aksen itu merupakan garis BB, sehingga kita akan mencari panjang BB. Untuk mencari BB, kita menggunakan rumus Pythagoras. Kita mencari titik DB-nya itu akar DC tambah BC. DC-nya itu diketahui 8, 2 tambah BC-nya itu 8. Jadi akar 8 akar 2 itu 64
128. Akar 128 bisa dikecilkan menjadi 8 akar 2. Sekarang akan mencari titik P, B aksen, AE ditambah D aksen, B aksen. AE-nya itu diketahui 16 tambah D aksennya itu 8 akar 2. 16 akar 2 itu 256 ditambah 128. Jadi 380. Akar 384 bisa dikecilkan jadi 8 akar 6. Setelah itu kita mencari titik P, Q. Itu terdapat EQ tambah EP. EQ-nya itu 4 tambah EP-nya itu 4. 4 akar 2 itu 16 ditambah 16. 16 tambah 16 itu akar 32. Akar 32 bisa dikecilkan jadi 4 akar 2. Yaitu mencari titik A, B aksen. Itu akar AB ditambah B aksen B. AB-nya itu 8, B aksen B-nya itu 4. 8 pangkat 2 itu 64 ditambah 4 pangkat 2 itu 16. Jadi hasilnya akar 80 bisa dikecilkan menjadi 4 akar 5. Cari titik Q, B aksen. QA ditambah A, B aksen. QB, QA-nya itu 12 tambah AB aksennya itu 4 akar 5. Kenapa QA-nya 12? Kan di sini diketahui EA-nya itu 16. Terus kan Q-nya itu berada di seperempat, jadi 16 kurang 4 itu 12. 12 pangkat 2 itu 144 ditambah 80. Q, B 144 tambah 80 224. Akar 224 bisa dikecilkan menjadi 4 akar 4. Maaf, harusnya akar 224 itu bisa dikecilkan jadi 4 akar 14. Ya. Nah, di sini kita masukinnya pakai rumus cos. Nah, rumus cos itu QB kuadrat sama dengan P plus PB aksen kuadrat min 2 PQ dikali PB aksen cos alfa. Nah, di sini kita pindah ruas. Nah, ini kan min, jadi plus 2 PQ PB aksen kali cos alfa sama dengan PQ kuadrat plus PB aksen kuadrat min QB kuadrat. Lalu habis itu PQ kuadrat plus PB aksen kuadrat min QB kuadrat per 2 PQ dikali PB aksen. Nah, kita tinggal masukin PQ kuadrat itu kan PQ itu kan 4 akar 2.
4 akar 2 kuadrat ditambah PB aksennya 8 akar 6. 8 akar 6 kuadrat min QB nya 4 akar 14. Dapat masukin PQ nya 4 akar 2. PB nya 8 akar 6. Nah, dikali deh 4 pangkat 2 itu kan 16. Nah, akar 2 itu akarnya dikeluarin dari 2 ditambah 8 pangkat 2 itu kan 64. Nah, akar 6 nya dikeluarin akarnya jadi 6. Diambil 4 pangkat 2 16. Akar 14 itu akarnya dikeluarin jadi kali 14 per 2 kali 4 8. 8 akar 2 nya ini jadi 8 akar 6 sama dengan 16 dikali 2 itu kan 32 ditambah 64 kali 6 300 64 kali 6 itu 384 dikurang 16 dikali 14 itu 224 per 8 dikali 8 itu 64. Nah, akar 2 dikali akar 6 jadi akar 12. Nah, berapa kali berapa yang hasilnya 12? 4 kali 3 akar 4 dikali 3 terus sama dengan 64. Nah, akar 12 itu kan sama dengan 2 akar 3. Terus itu 64 kali 2 sama dengan 128 akar 3. Yang 2 per yang ini masukin 128 akar 3. Terus sama dengan 192 dibagi 128 itu kan 1,5. Nah, 1,5 itu sama dengan 16 per 10 akar 3. Terus itu akar 3 dikali 15 akar 3 per 10 akar 3. Nah, 15 akar 3 10 kali 3 kan 30. Nah, ini dicoret ini 1 ini 2. Terus sama dengan cos alfa sama dengan setengah akar 3. Nah, cos alfa setengah akar 3 itu sama dengan 30. Sudah.